Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19 melanda Sumatera Utara mengakibatkan proses pendidikan pun terganggu. Untuk mengetahui proses pendidikan di Pakpak Barat, saat ini kita telah terhubung dengan Kadis Pendidikan Pakpak Barat, Bapak Kasiman Beruto. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mbak Maria. Juan. Oke, baik Pak. Pak, bagaimana proses pembelajaran yang diterapkan di setiap sekolah di Pakpak Barat, Pak? Semenjak turunnya SKB 4 Menteri dan dilanjutkan dengan SK Gubernur, maka pertanggal 13 Juli 2020, Pakpak Barat sebagai zona hijau melaksanakan belajar tatap muka. Tetapi sehari kemudian Pak Gubsu melarangnya sehingga pada tanggal 15 pada hari Rabu itu Pakpak Barat langsung menghentikan belajar tatap muka, dilanjutkan dengan belajar dari rumah. Demikian Mbak Maria. Baik. Pak Kadis, di Pakpak Barat termasuk daerah zona hijau, namun proses belajar dilakukan secara daring. Sampai kapan proses belajar siswa dari rumah dilaksanakan, Pak? Pertama perlu kami jelaskan Mbak Maria bahwa Pakpak Barat itu sebagai zona hijau bukan hadir begitu saja. Protokol-protokol kesehatan di setiap tempat-tempat umum itu sangat dijaga ketat. Masuk ke masjid saja kita diperiksa suhu tubuh. Ke gereja juga periksa suhu tubuh, cuci tangan. Pintu-pintu masuk Pakpak Barat itu dijaga ketat. Sehingga sekolah-sekolah pun kita sangat jaga protokol kesehatan. Tetapi ada larangan dari Gubsu, maka kita menunggu kapan kira-kira Gubsu mengizinkan Pakpak Barat untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Dan kami berharap sekali kami diizinkan sebagai zona hijau untuk belajar tatap muka. Baik. Lalu Pak, jika demikian sistem penilaiannya seperti apa Pak? Kalau kita berbicara tentang penilaian, maka ada dua aspek. Pertama bentuk penilaiannya dan yang kedua sistemnya. Bentuknya itu kalau belajar yang daring ini, belajar dari rumah ini, maka bentuknya itu sistem kualitatif bukan kuantitatif. Artinya yang diberi nilai itu bentuk narasi bukan dalam bentuk angka-angka. Tidak seperti selama ini di rapor dibuat angka-angka. Kalau cerita sistem maka karena kita belajar secara daring, belajar dari rumah, yang mana untuk SD itu secara luring, untuk SMP itu gabungan daring dan luring, maka sistem penilaiannya siswa mengantar ke sekolah hasil jawaban atas tugas yang diberikan, dan kemudian guru memberi nilai atas jawaban-jawaban penugasan. Untuk itu maka sistem belajar daring maupun luring ini bentuknya adalah bentuk penugasan. Demikian Mbak Maria. Baik. Lalu Pak, menurut Bapak sendiri selaku Kadis Pendidikan Pakpak Barat, seberapa efektif proses belajar dari rumah ini Pak? Sangat tidak efektif Mbak Maria. Dan kami berharap sebagai Pakpak Barat zona hijau yang sampai hari ini bisa mempertahankan. Dan kita tahu 3 kabupaten kota sampai hari ini masih menjaga zona hijau. Berharap sekali berikanlah kami kesempatan untuk belajar dari tatap muka sebagai zona hijau, dan kami akan menjaga protokol itu. Karena kami punya dana untuk menyiapkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Di mana salah satunya adalah masker-masker itu kami bagikan kepada setiap siswa. Begitu juga terkait pengukur suhu tubuh dan alat-alat cuci tangan begitu. Demikian Mbak Maria. Baik. Lalu Pak, kendala maupun kesulitan apa yang dihadapi siswa maupun guru pada saat belajar dari rumah maupun secara daring Pak? Ya, kesulitan yang kami temukan selama ini ada 4 itu Mbak Maria. Yang pertama adalah Pakpak Barat sebagai lokasi yang ada dikelilingi oleh hutan-hutan, maka akses internet sangat terbatas. Ada beberapa desa kami yang tidak bisa diakses. Begitu juga ada kecamatan tak bisa akses internet, yaitu Kecamatan Pagindar. Kedua itu persoalannya adalah guru dan orang tua belum pernah belajar bagaimana sistem belajar daring ini, sehingga masing-masing buat cara sendiri, guru dengan cara sendiri, orang tua dengan cara sendiri, sehingga anak bingung sendiri. Yang ketiga adalah
banyak orang tua yang tidak punya Android. Satu keluarga itu hanya punya satu Android misalnya. Padahal anaknya ada 3 orang, sehingga mereka sering berganti-ganti. Belum lagi Android tersebut dibawa orang tuanya ke tempat lain. Yang keempat adalah kesulitannya, yang terutama ada paradigma tidak masuk sekolah itu orang tua menganggap itu liburan. Untuk itu kadang-kadang pas belajar daring anaknya dibawa ke ladang, sehingga proses belajar menjadi terhenti. Itulah persoalan utama yang kami hadapi, Mbak Maria. Baik. Pak Kadis, terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita, mungkin melalui Evarina TV Bapak bisa sampaikan saran maupun himbauan bagi murid ataupun orang tua maupun guru selama proses pembelajaran daring ini dilakukan, Pak. Himbauan pertama kami sampaikan kepada orang tua untuk turut mendampingi anaknya dalam proses belajar mengajar di jam belajar. Jangan biarkan anaknya belajar sendiri karena dia akan belajar di rumah. Itu yang pertama. Himbauan kepada guru adalah agar memanfaatkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Papua Barat, dalam ini Dinas Pendidikan, yaitu aplikasi Asakasea. Aplikasi Asakasea ini turut membantu guru dalam memberikan pengajaran secara daring kepada peserta didik. Demikian Mbak Maria. Baik Pak Kadis, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Evarina TV. Pak, tetap semangat dan semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Juan-Juan. Baik. Pemirsa, demikian informasi dari Kabupaten Pak Barat. Tetap saksikan sumut terkini Evarina TV. Saya Maria Tasai, terima kasih. Sampai jumpa.